Saudara-saudara, selamat malam semuanya. Iya. Hari ini kita memulai PRT kita ya. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau sudah pimpin kami ke sini Tuhan untuk berdoa, untuk belajar firman-Mu. Kami tahu tidak ada segala sesuatu yang kebetulan Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Tuhan Yesus, pimpinlah kami biar kami bisa fokus hanya untuk Engkau Tuhan dalam jam-jam ini. Pimpinlah semua yang melayani di sini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan melihat kita seperti kita open book, tidak ada yang tersembunyi. Mau motivasi kamu baik, mau motivasi kamu tulus, Tuhan yang tahu hati kita. Mari kita menyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita ulang dari awal. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Di lagu ini sungguh indah ya. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita tiap hari. Dan Tuhan tahu kalau kamu pura-pura juga. Tuhan tahu kalau kamu ada kesedihan di dalam hati. Karena seperti saya bilang, hidup kita itu open book di hadapan Tuhan. Dia tahu kalau engkau sedang sakit atau menderita, dan Dia mengerti. Dan satu lagi yang Dia ingin, kita tetap setia sampai akhirnya. Sekali lagi, kita nyanyi refnya aja. Telah kulihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Dia menemani engkau sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, saya mau tanya, tiap hari kita hidup di sini, apakah enak atau apakah susah? Tidak enak. Ada yang merasa kok capek ya, tiap hari harus bekerja, tiap hari harus melakukan yang baik. Tuhan bukannya tidak melihat kita, struggle kita, Tuhan tahu. Tapi yang Dia ingin dalam keadaan apapun tetap setia, tetap setia. Amin. Kita mau bersemangat memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Dari awal ini, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, membuktikan Tuhan Yesus itu hidup dan mendengar doa dan memelihara, menyertai kami anak-anak-Mu satu persatu dalam setiap pergumulan. Banyak hal yang kami belum mengerti atau tidak mengerti, tapi kami yakin Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan terus bekerja tanpa berhenti. Hari ini kami mau teruskan belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas, hina, dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Kami meminta kekuatan ekstra, meminta hikmat surgawi, supaya apa yang kami pelajari kami mengerti dan boleh kami pakai secara praktis dan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial apologetika Kristen, ya. Serial pembinaan iman Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di dalam saudara membela iman ataupun di dalam mengabarkan Injil Kristus. Hari ini saya beri tema, benarkah Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga? Kita sudah pelajari tentang bukti eksistensi Allah. Kita sudah belajar bahwa Allah yang sejati itu, yang turun dari surga, menampakkan diri melalui Yesus Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga? Saudaraku, ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Namun kita tidak perlu kaget atau merasa terpojok untuk menjawabnya. Mungkin temanmu tanya, keluarga, orang-orang lain, teman sekolah. Mereka akan tanya, benar gak Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga? Ya, saudara bagaimana menjawabnya? Ini adalah klaim atau pernyataan dari Yesus sendiri. Kita baca misalnya Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat ke-6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pernyataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus.
Sebelum Yesus dan sesudah Yesus, gak ada satu manusia yang berani mengucapkan kalimat ini. Gak ada satu manusia yang pernah mengucapkan kalimat ini. Dia satu-satunya yang berani mengucapkannya. Itu juga menjadi ayat mas kita, Indonesian Good News Church. Kalau saudara melihat yang terpampang di luar itu, Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, pernyataan Yesus Kristus ini bisa menimbulkan beberapa reaksi dari orang-orang non-Kristen yang tidak percaya. Misalnya pertama, mungkin mereka akan berkata, bukankah semua agama di dunia ini sama saja? Allahnya kan sama, tujuannya kan sama, yaitu sama-sama menuju ke surga. Hanya saja caranya berbeda, jalannya berbeda. Nah, bagaimana jawaban saudara kalau ada temanmu yang reaksinya begitu? Saya yakin saudara menemui orang berkata begitu kan? Cukup banyak, semua sama lah. Ya, Allahnya sama, tujuannya sama, cuma jalannya beda. Kan pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Mau lewat kereta api, mau lewat cruise kayak Pak Indra, mau lewat pesawat terbang, mau dari Eropa, dari Inggris, dari mana bisa aja. Yang pasti menuju Roma, banyak jalan. Bagaimana saudara respon? Memang banyak jalan menuju Roma, betul, tapi menuju surga banyak jalan. Ya. Ini menjadi sebuah reaksi mereka. Atau nomor dua, mereka bisa berkata begini, wah sombong sekali dan sangat fanatik itu kalimat begitu. Sombong amat Yesus itu, fanatik sekali. Lalu apa semua orang yang non-Kristen bakal masuk neraka? Kalau Yesus satu-satunya yang ke surga, yang gak punya Yesus apakah ke neraka? Bukankah ada banyak non-Kristen lebih baik dari orang Kristen? Lebih tulus dari orang Kristen? Ya kan? Apa jawaban saudara? Betul gak ada banyak orang non-Kristen lebih baik dari Kristen? Betul? Mungkin dia orangnya lebih baik dari kamu. Waktu kamu bilang Yesus satu-satunya jalan ke surga, lebih tulus. Apakah saudara stop kan? Kalau dia bilang begitu, ya udah deh, gue gak tahu mau jawab apa lagi deh, bingung deh. Ya. Mari kita lihat langkah pertama dalam menghadapi pertanyaan di atas adalah soal kebenaran itu sendiri. Jadi saudara harus fokus. Fokus kita adalah kebenaran itu, kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kebaikan nomor satu, kebaikan dan ketulusan tidak membuktikan kebenaran yang sejati. Boleh saja orang baik, boleh saja orang tulus, tapi apakah benar? Jadi saudara harus bisa bedakan, baik dan tulus belum tentu benar. Banyak orang baik, ya. Cowok-cowok kalau punya agenda tersendiri dengan pacarnya juga baik, tiba-tiba jadi baik kan, beliin hadiah, beliin kado, beliin itu, ya kan? Tulus kasihnya, nggak pakai nuntut agenda A, agenda B, ya kan? Tulus, baik, ya. Tapi apakah benar? Belum tentu. Mungkin dia mau jadikan anak perempuanmu istri ketiga. Mungkin dia itu dapat uangnya dari berjudi. Mungkin dia juga seorang koruptor. Baik, tulus, belum tentu benar. Jadi nggak ada hubungannya dengan kebenaran. Nomor dua, intensitas atau kerajinan dan semangat dalam iman kepercayaan. Jadi ada orang juga agama tertentu luar biasa semangatnya, betul nggak? Luar biasa rajinnya. Luar biasa sembahyangnya, luar biasa. Orang Kristen doa 3 kali, dia doa 7 kali. Orang Kristen nggak pernah puasa, dia puasa Senin Kamis, ya kan? Ke gereja atau ke tempat sembahyang, bukan gereja dari pagi sampai malam. Waduh, luar biasa. Intensitasnya itu, ya, ketekunan, kerajinan, semangatnya. Tidak membuktikan kebenaran yang sejati. Nah, kita harus buka logikanya.
Silakan, ini mau rajin, ini mau hebat, hafal ayat, doa sampai siang malam, berjam-jam. Gak ada hubungannya dengan kebenaran, belum tentu benar. Jadi jangan saudara campur aduk dengan kebenaran. Ketiga, kebenaran itu yang sejati, kebenaran yang benar-benar asli, terletak pada kebenaran itu sendiri. Nah, ini perlu ada agreement dulu, persetujuan bersama. Mari kita bicara soal kebenaran. Kebenaran itu tidak terletak pada ketulusan dan kebaikan. Kebenaran itu tidak terletak pada intensitas kegiatan dan semangat. Tapi kebenaran itu terletak pada kebenaran itu sendiri. Dan harus dibuktikan secara fakta, faktual dan historis. Sejarah. Nah, itu ada agreement itu dulu sebelum membahas proklamasi Yesus Kristus. Nah, saudara mulai namanya membuka pikiran manusia. Ini namanya apologetika. Nah, membahas soal agama-agama lain, ada dimensi emosional yang sangat sensitif. Jadi kalau dia mulai bertanya, kan agama-agama lain juga baik. Emangnya agama-agama lain masuk neraka? Nah, saudara jangan terjebak menjawab yes or no, ini menjadi bahaya ini. Ya, ingat, ada unsur emosi, ada unsur yang sangat sensitif di situ. Jika tidak sangat-sangat dibutuhkan, jangan terlibat perdebatan. Jangan terlibat menjelaskan agama orang lain. Ya. Apalagi kemudian saudara tidak sadar meremehkan atau memojokkan agama lain. Jangan. Yang penting kita jelaskan bahwa pernyataan Yesus di atas, proklamasinya Yesus Kristus itu, ya, kita jelaskan, gak ada kaitannya dengan orang Kristen sombong, orang Kristen fanatik, orang Kristen yang palsu. Ada aja orang Kristen palsu. Tapi adanya orang Kristen palsu atau orang Kristen yang pura-pura tidak membatalkan pernyataan Yesus. Nah, ini penting, dua hal yang berbeda. Nangkep gak saudara di sini? Kebenaran tidak bisa dibatalkan oleh sebagian orang Kristen yang tidak benar. Proklamasi Yesus Kristus itu tidak berubah. Apapun yang terjadi itu kebenaran pada dirinya sendiri dan dibuktikan oleh Yesus Kristus. Ini stand alone. Gak ada kaitannya dengan orang Kristen yang gak benar. Ya. Atau orang non-Kristen yang merasa lebih giat atau lebih baik. Gak ada hubungannya. Ya, jadi hati-hati di situ saudara harus jangan terjebak dalam membahas agama orang lain. Jadi fokusnya siapa? Fokusnya Yesus Kristus. Ini penting. Itu disebut Christocentric apologetika. Apologetika yang berfokus pada Yesus. Tujuan kita bukan berdebat menjatuhkan orang lain. Tujuan kita bukan berdebat untuk menyudutkan orang lain. Tujuan kita bukanlah bicara keburukan manusia Kristen atau non-Kristen. Fokus kita adalah bicara soal Yesus Kristus dengan kebenarannya. Nah, ini penting. Jadi waktu kita berbicara, berkomunikasi, kita sudah punya sebuah strategi dan punya sebuah posisi yang jelas. Saya tidak mau diselewengkan untuk bahas topik-topik yang gak perlu. Saya mau fokus kepada Yesus Kristus dan kebenarannya. Ini penting sekali. Ya. Mari kita baca Matius 10 ayat 16 ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus strateginya. Matius 10 ayat 16, 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ingat, kamu itu muridku. Kamu itu di bumi itu ibarat domba di tengah-tengah serigala. Kejam nggak? Kejam, sadis. Domba di tengah-tengah serigala yang siap menerkam, yang siap membunuh, yang siap memfitnah, yang siap melukai. Kamu ibarat seperti itu. Tapi jangan khawatir, kamu bisa menang. Kamu bisa sukses, asalkan apa? Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Kalau hanya cerdik seperti ular,
gak tulus, jadinya apa? Licik. Sama aja dengan dunia. Sama aja serigala berbulu domba. Ya. Cerdik tok, gak tulus, gak punya kebenaran yang murni, kamu bisa jadi licik. Kalau tulus tok punya kebenaran, tapi gak cerdik, jadi apa? Jadi bodoh, bulan-bulanan. Ya, diinjak-injak orang, jadi keset kaki. No. Jangan hanya jadi merpati yang tulus, jangan hanya jadi ular yang cerdik, tapi kombinasi itu penting. Maka kamu bisa menghindar dari bahaya seperti ular. Kalau pertanyaan-pertanyaan jebakan, menurut kamu, apakah saya non-Kristen ini, dia sebutin agamanya, mati maksud neraka? Nah ini kan kalau kamu nggak cerdik, bisa bahaya saudara. Bisa dikeroyok, dibantai, ditusuk, dibunuh, difitnah, bisa masuk penjara. Tapi kalau hanya tulus, ya setujulah sama kamu, semua kan sama aja. Yang benar sama aja. See? Cerdik dan tulus. Saya pernah habis KKR di satu tempat di Indonesia, saya sebutkan kotanya. Habis khotbah tentang Yesus Juru Selamat, maju satu orang. Dia bilang, Pak, saya Muslim. Saya tidak setuju dengan yang Bapak khotbahkan. Terlalu sombong. Kenapa masuk surga hanya melalui Yesus Kristus? Itu sirik, itu sombong. Saya bilang, itu bukan saya yang ngomong, Yesus yang ngomong. Hari ini gak ada waktu untuk berdebat. Jadi menurut Bapak, seperti saya ini kalau mati, ya, non-Kristen ini, Muslim ini, masuk neraka, masuk surga. Sensitif. Saya bilang, kalau you tanya saya soal agama, soal Islam, aku bukan ahli. I'm nothing. Saya gak ada apa-apanya. Saya gak ngerti. Saya gak pintar. Saya bukan ahli. Ya, jangan saya tanya saya soal itu. Tapi kalau you punya 5 menit, saya mau cerita. You siap dengar gak? Siapa? Oke. Ada 2, katakan, bayangkan, ada 2 jenis surga. Yang satu seperti yang kamu percaya. Ya, berbuat baik, kumpulkan kebaikan, mati, ditimbang. Kalau kebaikan lebih dari dosa, masuk surga. Ya? Kira-kira kalau kamu masuk ke sana, kamu tanya 10 orang atau 100 orang, kenapa yuk ke sini? Kira-kira mereka cerita apa? Pasti kan bilang, untung loh timbanganku lebih berat kebaikannya, pahalaku lebih banyak, aku sudah buat A, buat B, buat C. 100 orang akan menceritakan kebaikannya, akan menceritakan pahalanya, akan menceritakan kesuksesannya. Lalu masuk surga yang satu lagi, seperti kata Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah, pemberian. 100% anugerah, bukan jasa kita. Sebab jasa perbuatan baik kita gak bisa membeli surga. Jadi kamu masuk ke situ, kamu tanya 10 atau 100 orang, kenapa aku gak ada di sini? Kira-kira jawabnya apa? 100 orang itu akan bilang, bukan saya. Saya gak ada jasa apa-apa. Saya gak sanggup dengan kebaikan saya. Ini semua anugerah, pemberian Tuhan. Tuhan Yesus itu membayar hutang dosaku. Sebab hutang dosa itu mati dan dia mati bagi aku. Nah sekarang saya tanya kamu, manusia di sorga mana lebih sombong? Sorga yang pertama atau yang kedua? Mari kita jujur dengan logika kita. You masuk sorga semua cerita jasanya, dan you masuk sorga semua gak cerita jasanya lebih jasa Tuhan. Yang mana lebih sombong? Akhirnya dia tersenyum kecut, dia bilang, iya Pak, yang di sini. You pulang pikirin lagi deh. Yang saya khotbahkan ada rekamannya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Saya tidak mau bahas soal agama lain, tapi Yesus adalah satu-satunya
jalan ke surga. Dan itu dibuktikan oleh dirinya sendiri. Nah, kita tutup sampai situ pembicaraan. Hopefully dia pulang, dia mikir, dia bisa menganalisa, dia bisa memikirkan kembali kebenaran yang sudah dikotbahkan. Jadi saudara jangan terjebak untuk membahas agama lain. Bukan urusan kita. Ngaku dengan tulus, aku gak ngerti agamamu, aku bukan ahlinya soal agamamu. Tulus, tapi juga cerdik. Kamu punya 5 menit, aku ceritakan imanku. Jadi yang kamu ceritakan adalah Yesus Kristus yang mati dan kemudian bangkit kembali. Dan dia adalah kebenaran yang sejati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, dari sudut iman Kristen, pernyataan Yesus Kristus di atas, kita terima sebagai kebenaran. Sebagai orang Kristen, kalau Yesus bilang, akulah satu-satunya jalan ke surga. Saudara terima gak? Terima, kita percaya sebab Yesus bangkit kembali. Dari sudut iman Kristen. Ini sebuah wahyu khusus. Wahyu yang datang dari sorga. Pemberian Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dia turun ke dunia. Masuk ke dalam sejarah manusia. Ada dalam sejarah kebenarannya. Ya, kita terima. Ini bukti sejarah. Ini fakta sejarah. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sebab dia bangkit kembali. Nah, bagi orang yang tidak percaya, jelas mereka punya hak penuh untuk terima atau tolak. Kita gak ada alasan, kita gak ada satu agenda untuk memaksa orang percaya, bukan tugas kita. Dia bisa percaya, kadang-kadang Roh Kudus. Dia belum bisa percaya, mungkin dia harus dengar lebih banyak. Jadi kita gak ada unsur pemaksaan. Kita tidak setuju dengan istilah kristenisasi. Gak ada kristenisasi. Yang ada adalah proklamasi. Kita umumkan, dia mau percaya, dia punya hak penuh. Dia tidak mau percaya, dia juga punya hak penuh. Kamu bisa ngomong. Tapi manusia boleh punya hak penuh menolak kebenaran. Tapi tidak berhak mengubah. Nah, ini harus penting, saudara harus tahu. Dia tidak berhak mengubah kebenaran ini sesuai keinginan hatinya, sesuai definisinya. Oh, jangan bilang gitu dong, masa Yesus satu-satunya jalan? Harusnya kamu bilang semua jalan sana. You mau mengubah kebenaran yang gak bisa. You boleh tolak, you boleh gak setuju sama Yesus, tapi you gak bisa berhak dan saudara juga gak boleh setuju untuk mengubah kebenaran itu. Nah, ini kelemahan liberal nih, Kristen liberal nih. Kemudian kompromi, negosiasi, lalu menerima yang lain, sama aja banyak jalan. Jadi universalisme, saudara. Ya, jelas. Boleh tolak silakan. Tapi you tidak berhak mengubah menurut definisi kamu, menurut keinginan kamu. Kita kasih contoh logika. Hukum lalu lintas. Kalau merah stop, kalau hijau jalan ya. Kalau kuning hati-hati. Silakan nih mau nabrak lampu merah, silakan. Tapi peraturan itu nggak berubah. Kebenaran itu tidak berubah. Bahwa merah harus stop. Hijau harus jalan, silakan, lu mau langgar, go ahead. Tapi nggak bisa mengatakan, ya kita ubah yuk, ya nggak bisa. Itu ditentukan oleh siapa? Pemerintah. Bukan oleh pelanggar hukum. Karena you menolak, you melanggar hukum, lalu you mau ubah. Kan boleh sesekali hijau jadi merah, merah jadi hijau. No way. Nangkap ya logikanya, jadi jangan dibolak-balik. Ada orang nggak setuju, lalu dia mau kita berubah. Ya kan? Termasuk isu-isu Amerika LGBTQ misalnya, ya kan? Harusnya kita punya kita berhak untuk tidak setuju, tapi nggak bisa kemudian mengubah mengatakan sama saja. Ngerti? Nah, itu harus dua hal yang berbeda. Boleh menolak kebenaran, tidak berhak mengubah kebenaran. Bahwa pernikahan Kristen itu adalah seorang laki-laki dan perempuan, that's it. Jangan diubah. You mau menolak, mau tidak setuju, go ahead. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Nah, ini namanya apa? Ketegasan, bukan kompromi. Penting sekali. Contoh misalnya hukum alam, gravitasi. Setiap barang yang dilempar pasti jatuh, gravitasi, daya tarik bumi. Lu mau melanggar silakan. Tapi nggak bisa diubah, itu diciptakan Tuhan, nggak bisa diubah.
Kalau nggak percaya ada kriteria, silakan lompat aja dari lantai 10. Siapa lu nggak jatuh? Itu nggak berubah. You like it or you don't like it, suka atau tidak suka, tolak atau terima, gravitasi itu ada, daya tarik bumi di planet ini. Nah, dengan contoh-contoh begini mereka mulai terbuka. Terserah dong mau percaya nggak percaya, pasti kata-kata Yesus itu nggak akan berubah. Dia ngomongin itu nggak akan berubah. Jadi fokusnya sekali lagi kepada Yesus Kristus. Kalau dia udah setuju sampai titik ini, mari kita bahas sekarang. Pernyataan Yesus itu, fokus itu, ya caranya bagaimana? Fokus kepada Yesus. Caranya adalah mengajukan pertanyaan tentang klaim Yesus Kristus itu. Ya, secara logis Yesus bilang, akulah jalan satu-satunya ke surga. Cuma ada 4 possibility, 4 kemungkinan. Yang pertama apa? Yang pertama, dia bohong. Yesus bohong. Yang kedua apa? Dia gila. Gila kali ya. Satu-satunya jalan ke surga. Kemungkinan ketiga apa? Oh, itu cerita dongeng zaman dulu, abad 1. Cerita fiksi zaman dulu. Atau yang keempat, itu benar. Jadi cuma ada 4 kemungkinan. Kalau Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, cuma ada 4 possibility kemungkinan. Pertama, dia bohong. Kedua, kemungkinan kedua, dia gila, gak waras. Yang ketiga, dia apa? Cerita dongeng, buatan manusia, fiksi. Atau keempat apa? Memang kebenaran yang betul. Nah, kalau saudara tolak, kita bilang sama orang itu, kalau kamu menolak Yesus, perkataan Yesus ini, you bilang tidak benar, maka sisa berapa? Sisa 3. Dia bohong, atau dia gila, atau dongeng. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apakah Yesus itu pendusta? Nah, kita baca dong dalam sejarah kesaksian orang-orang, kesaksian sejarawan, kesaksian tokoh-tokoh yang pernah mencatat dia, orang-orang besar di bumi ini. Mereka Kristen atau non-Kristen mengaku Yesus adalah guru moral yang baik. Termasuk siapa? Mahatma Gandhi, tokoh Hindu, mantan Perdana Menteri. Dia kuliah di Inggris, dia baca semua tentang Yesus. Dia kagum, tiap hari baca khotbah Yesus di bukit. Kalau orang non-Kristen seperti Mahatma Gandhi aja mengaku Yesus adalah guru moral yang sempurna, perfect, kamu bilang dia pendusta? Lalu di dunia ini sampai hari ini tidak ada catatan satupun Yesus pernah dusta. Jadi kalau hari ini kamu ngomong Yesus dusta, kamu fitnah. Jadi kalau saudara mengatakan dia dusta, saya akan tanya. Saya nggak tersinggung, walaupun dia juru selamat saya akan tanya, you punya bukti nggak? Satu aja, Yesus pernah dusta. Kalau nggak ada, you yang dusta. Maka kemungkinan pertama, fail. Kemungkinan kedua, apakah Yesus gila? Tidak waras. Coba lihat kehidupannya. Coba lihat mujizat-mujizat yang dilakukan. Coba lihat dia 3,5 tahun pelayanan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Catatan sejarahnya ada di situ. Bahkan waktu dia disalibkan oleh musuh-musuhnya di atas kayu salib, 7 kalimat agung yang dia ucapkan. Dia gak pernah marah, dia gak maki-maki, dia gak teriak-teriak, dia tidak depresi, dia mengampuni. Dia bilang dia gak waras. Kita manusianya kalau dapat stres, persoalan berat aja kita udah kayak setengah waras, betul? Dia masih waras, 7 kalimat agung, diakui oleh seluruh dunia. Dia bilang dia gila. Gak ada satu psikiater yang bisa menganalisa bahwa Yesus itu gila. Justru waktu dia menderita, mati di salib, dia begitu stabil, lebih dari orang-orang yang waras. Kalau mau bilang tanda kutip ya, justru yang membencinya dan membunuhnya itu kurang waras. Jadi kemungkinan kedua fail. Kemungkinan ketiga, apakah itu dongeng? Apakah itu fiksi? Coba kita lihat catatan sejarah tentang Yesus mulai abad pertama.
Di abad 1 sampai 4 ada puluhan ribu catatan sejarah di museum-museum yang terkenal mencatat sejarah Yesus Kristus. You bilang itu cerita fiksi? You bilang dongeng? Terus terang ya, kita yang benar-benar gak fiksi aja, cerita kita gak ada loh di museum. Coba, teman-teman misalnya bilang, ada gak sekeping tentang hidupmu atau kakekmu yang disimpan di British Museum? Gak ada. Atau di New York Museum? Gak ada. Toko ini puluhan ribu keping disimpan di museum. Dibilang dongeng? Terus terang ya, membuat cerita dongeng itu susah. Kalau masih banyak yang hidup di abad pertama. Di abad pertama Yesus hidup kan? Banyak orang kan? Terus bilang Yesus bangkit. Terus dibilang apa? Gila dong. Bilang dongeng dong. Atau zaman inilah kita mau cerita dongeng. Misalnya kita bilang, Presiden Trump itu ya pernah mati dan bangkit lagi. Kira-kira pada percaya kan? Terus bisa bertahan, dicatat di sejarah, bertahan terus ratusan tahun. Yuk kira buat cerita dongeng gampang, ngarang-ngarang tentang Yesus susah. Jadi kemungkinan ketiga salah. Kalau 1, 2, 3 salah, maka sisa yang mana? Nomor 4. Yesus itu kebenaran. Fakta sejarah. Dia satu-satunya jalan ke surga. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, menerima fakta kebenaran. Amin. Kira-kira saudara udah bisa diskusi belum soal ini? Ini pelajaran apologetik nih saudara ya. Saudara mulai membuka pikiran orang, sudah menjelaskan possibility-nya, gak ada kemungkinan lain. Mau gak mau, kalau jujur, tulus, dibilang tadi tulus, jujur, rendah hati, harus menerima Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Minggu depan kakak ada saudara tolong bawa 1 jiwa di tes. Aplikasinya, saudara, aplikasi. Pertama, belajar lebih beriman kepada Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Walaupun ada banyak tantangan, cobaan, dan penderitaan dalam perjalanan hidup saudara. Nah, kadang-kadang waktu menderita, waktu susah, waktu stres, waktu depresi, iblis mulai bisik-bisikin. Udahlah, gak usah percaya Yesus lah. Dia gak sayang kamu, gak dengar doamu. Sudahlah, dia belum tentu satu-satunya jalan. Banyak jalan yang lain. Cari aja dukun, ya kan, psychic, si A, si B, si C. Jangan tergoda. Jangan tergoda apapun, walau ada susah, walau ada penderitaan, seberat apapun, katakan, aku yakin 100%. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tiada yang lain, dia satu-satunya juru selamat. Amin. Amin. Kalau saudara gak kuat di sini, saudara tidak bisa meyakinkan orang lain. Ingat, kalau gak yakin di sini, Yesus satu-satunya jalan, kamu gak bisa meyakinkan saudaramu, familimu, keluargamu, temanmu, sendiri gak yakin kok. Saya harap malam ini, pelajaran ini justru meneguhkan iman saudara dan tekad saudara untuk memenangkan jiwa. Nomor 2, tanyakan kepada 3 orang non-Kristen. Di PR nih, minggu depan kita bahas nih, 3 orang. Apakah Anda percaya Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga? Gampang kan, saudara ke toko, ke restoran, ketemu waiter, ke pasar, kemana. Can I ask you one question? Do you believe Jesus Christ is the only way to heaven? Apakah kamu percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga? Nah, saudara, dengar reaksinya. Saudara boleh catat. Kalau ada waktu jawab dengan tulus dan cerdik. Tapi kalau nggak bisa jawab, catat, bawa ke sini, kita bahas. Setuju? Amin. Yang bilang amin bikin PR, yang nggak bilang amin 5 orang. Dengan demikian kita belajar ini, Pak Edi udah jelaskan di depan ini nggak capek-capek nih ya. Saya ingin saudara mempraktekkan apa yang dipelajari. Siap? Nih, prajurit harus jawab. Siap? Mari kita doa. Tuhan, terima kasih seorang hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah kebenaran proklamasi Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga menjadi pegangan kami, menguatkan iman kami, memotivasi kami untuk bisa menjelaskan kebenaran yang sangat penting ini
kepada banyak orang, khususnya mereka yang masih terhilang. Mereka yang masih mengandalkan usaha sendiri, mengandalkan kebaikan sendiri, atau apapun jalan pikiran mereka. Pakai kami semua ya Tuhan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga hidup kami berbuah lebat, bukan mandul. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, Engkaulah yang Maha Kuasa, yang telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa-Mu melampaui doa-doa kami dan pikiran kami, dan Kau mampu melakukan mujizat sesuai dengan waktu-Mu, cara-Mu. Kami belajar beriman, bersyukur dan berharap. Dengan sikap demikian kami sehati seiman datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami bersyukur untuk Ibu Nina Panginda yang sudah mendapatkan schedule untuk pre-op 4 Desember dan operasi 26 Desember. Tuhan, Kau yang memulai pekerjaan baik ini. Tuhan, Kau berjanji Kau meneruskan dan menggenapinya. Dengan mata iman kami melihat Tuhan berjalan di depan, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan operasi ini. Dengan mata iman kami percaya operasi sukses, Ibu Nina disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan bersama seluruh keluarga, boleh terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Cisendiana Rosadi yang sudah pulih habis operasi dan kini dia boleh kuat, boleh mulai melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus jamah dengan kuasa-Mu yang mendatangkan kesempurnaan itu Tuhan. Engkau jamah Cisiviaso ya Tuhan, khusus untuk kakinya dan pinggangnya. Kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan. Kami bersyukur dalam kelemahan tubuhnya dia tetap datang sebagai prajurit doa, ikut berdoa syafaat, justru hidupnya boleh terus menjadi berkat untuk orang lain. Bersama Pak Humphrey mereka boleh setia sebagai anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Kami serahkan Pak Harili juga dalam proses pemulihan. Kami dengar masih ada leaking, Tuhan kasihani, Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, beri ketabahan menantikan waktu Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Evi Tamarindang dan bersyukur dia dalam proses pemulihan kesehatannya, Tuhan yang tahu kondisinya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, jamah dia, pulihkan ya Tuhan oleh kasih setia-Mu yang maha ajaib. Tolong Dante Hardy untuk second opinion jantungnya ya Tuhan. Kalau boleh Tuhan jamah, pulihkan dia, gak usah harus menjalani operasi. Tapi kalaupun harus ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami doakan yang menunggu pemulihan, Pak Indra yang bersyukur tidak banyak lebih maju, Tuhan jamah dan sempurnakan. Juga Cianda untuk kesehatan matanya, Arthur Pala remaja kami butuh kesembuhan yang sempurna agar dia boleh digembleng menjadi hamba-Mu. Adik Charlie, Tuhan curahkan kuasa-Mu dalam kelemahannya, justru kuasa-Mu menjadi nyata ya Tuhan, dan kuasa-Mu ajaib Tuhan, dia boleh jadi berkat untuk orang lain. Noah, Tuhan juga sembuhkan jantungnya yang masih 1 titik, dan semua saudara-saudara lain, para senior kami, sembuhkan, pulihkan dan kuatkan. Khususnya Om Paul Wardana ya Tuhan, akan memimpin koordinasi Evergreen. Kami doakan persekutuan Evergreen yang akan datang 13 September. Tuhan, Engkau mempersiapkan Om Paul bisa mengkoordinir semua
senior dengan baik. Berilah mereka sukacita, kesiapan hati untuk bersekutu dan berkumpul. Lewat persekutuan itu mereka boleh bertumbuh secara fisik, mental, dan rohani. Berkati semua senior kami, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti yang sering asma, Om Budi, Pualamsa, dan semua yang lain ya Tuhan. Tuhan tahu satu persatu, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam kesepian mereka, Kau menjadi sahabat yang terbaik. Kau menemani, curahkan sukacita dari sorga, dan mereka tetap boleh melayani semasih ada nafas di kandung badan. Mereka boleh ikut menjadi pasukan-pasukan doa untuk pekerjaan Tuhan. Berkati anak, mantu, cucu, semua takut akan Tuhan. Orang tua hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kehadiran mereka membawa sukacita tersendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan pelayanan IGNC. Tuhan tolong, minggu depan ada KKR, minggu KKR Tuhan memberkati. Tuhan tolong semua pelayan-pelayan mempersiapkan diri melalui KKR tiap bulan, ya Tuhan. Jadikan IGNC gereja yang bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Berkati para aktivis, majelis, dengan kompak, dengan motivasi yang murni, boleh setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati semua jemaat Tuhan, juga saling mendoakan, saling membangun, saling mengasihi. Kami bertumbuh bersama-sama di gereja ini ya Tuhan, sebagai sebuah persiapan, sebuah simbol nanti kami menuju ke sorga, rumah Tuhan yang mulia, yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Indonesia dalam gejolak politik yang belum stabil, Tuhan kasihani. Tuhan menolong gereja-gereja orang Kristen, family handai tolong di sana. Mereka terpelihara dari mana bahaya. Tuhan tolong supaya para pemimpin boleh punya hati yang bertobat, memikirkan kesejahteraan rakyat daripada kantong sendiri atau partai sendiri. Tuhan curahkan belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Tolong Amerika juga ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kebijakan imigrasi, sehingga banyak imigran-imigran yang sudah berjasa dan melakukan kebaikan pekerjaan di sini dengan baik, boleh mendapatkan harapan dan status yang lebih baik. Beri kebangunan rohani, beri kebangunan moral, khususnya para liberal. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka hati yang bertobat ya Tuhan, kembali kepada kebenaran. Berkati pekerjaan pekabaran Injil di mana-mana dengan cara apa saja. Orang-orang Kristen dimanapun berada, khususnya hamba-hamba-Mu, para misionari, mereka yang tinggal di daerah yang terpencil, negara yang sulit, yang tertekan. Tuhan kasihani, pelihara nyawa mereka. Tuhan beri cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Boleh berbuah dan melayani Injil, pekerjaan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau juga pelihara hamba-Mu yang akan mission trip September Oktober mendatang. Kami doakan semua panitia persiapan di Indonesia, jiwa-jiwa yang akan dituai, jiwa-jiwa yang akan diperbaharui. Tuhan bekerjalah Tuhan lebih dulu, sebab ini pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir, semua yang mengikuti online, anak-anak Tuhan yang diam-diam berdoa di hadapan-Mu. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tumpangkan tangan-Mu dan jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali, yang bergumul dalam masalah berat yang tidak bisa diceritakan, di-share. Tuhan Kau yang tahu, Kau maha baik dan maha kasih. Curahkan mujizat-Mu Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Entah masalah apapun, teman hidup, status, pekerjaan, keluarga, relasi, sekolah, dan lain-lain. Sebagian remaja kami yang lagi liburan ke Jepang, termasuk Melki dan Miske yang menemani, Tuhan pelihara, lindungi mereka. Kawan-kawan yang sudah lama nggak ke gereja, biarlah minggu ini boleh kembali ke gereja beribadah, menerima perjamuan kudus, mengingat cinta kasih. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dokter segala dokter, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Setelah hari Minggu pertama bulan September, mari datang beribadah bersama-sama menerima perjamuan kudus. Tema kita adalah sembuh dari penyakit turunan. Ajak keluarga dan jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati saudara.